Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah pada hari ini. Kita kuduskan ibadah hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita muliakan Tuhan Yesus dengan menyanyi bersama dari KPPK nomor 292 ayat 1 dan 2. Bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami masih boleh berjumpa dengan Allah secara khusus di rumah ibadah ini. Meskipun kami masih terbatas Bapa, kami mewakili saudara-saudara kami yang lain yang belum bisa hadir. Tapi pada waktunya Tuhan akan atur itu semua
sehingga kami boleh bersama-sama kembali memuliakan Engkau. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa kami hidup tanpa Tuhan adalah tidak mungkin, karena Engkau adalah sumber segala-galanya yang ada diperlukan oleh manusia, baik sumber penghiburan, sumber berkat, sumber keselamatan, sumber kesembuhan, dan sebagainya. Semua ada di dalam tangan-Mu Bapa. Itulah sebabnya kami mendekat kepadamu pada hari ini. Kami mengucap syukur kesempatan ini, dan kiranya Tuhan mengampuni kami, sehingga segala pintu berkat itu telah Engkau buka bagi kami, bagi gereja, bagi bangsa dan negara kami. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan kembali memuliakan Tuhan dari KPPK nomor 221 ayat 1 dan 2. Baik, dasar daripada ibadah hari ini, saya akan baca dari Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya baca demikian sabda Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda dan Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi.
Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengetahui hal-hal itu? Yang berbahagia adalah kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca, merenungkan, dan mempercayai sabdanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya baca ini adalah bagian daripada dialog antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Di dalam dialog ini, kita tahu Nikodemus bingung. Nikodemus bingung karena apa? Karena banyak hal-hal, banyak sesuatu yang dia tidak tahu. Apa arti daripada jawaban Tuhan Yesus itu? Tapi kalau kita ambil satu kesimpulannya, dialog antara Tuhan Yesus dan Nikodemus ini adalah tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ini seringkali berganti. Kerajaan Allah, kerajaan surga. Kata kerajaan surga ini adalah biasanya dipakai oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Allah. Maka kerajaan Allah nggak boleh disebut. Maka dirubahlah oleh orang Yahudi menjadi kerajaan surga. Jadi kata surga di sana sama artinya dengan Allah. Jadi kerajaan Allah sama dengan kerajaan surga. Kemudian kita mesti telusuri terus apa yang menjadi dialog di sini. Kita ambil dulu istilah ya. Istilah tentang kerajaan itu sendiri. Di dalam bahasa Indonesia, kerajaan itu bersangkut paut dengan tempat, ya, istana atau keraton, semua disebut kerajaan. Jadi, secara umum bahasa Indonesia mengatakan yang dimaksud kerajaan adalah tempat. Ya. Ini secara umum. Tapi kalau kita lihat di dalam Injil, khususnya Injil Yohanes ini, saya coba pelajari bahwa yang diterjemahkan ke dalam kata kerajaan itu dari bahasa asli itu basileia. Ya, kerajaan itu basileia. Apa itu basileia? Basileia adalah berhubungan dengan waktu atau zaman. Jadi tidak ada hubungannya dengan tempat. Tetapi basileia itu berhubungan dengan waktu atau zaman. Jadi kalau disebut kerajaan Allah, itu adalah kerajaan di mana waktu itu pemerintahan Allah dan kedaulatan Allah yang berkuasa. Itu artinya kerajaan Allah. Saya ulangi, kerajaan Allah adalah satu zaman atau satu waktu di mana pemerintahan Allah yang berdaulat itu terjadi. Dan aturan-aturan yang diikuti adalah aturan-aturan tentang kerajaan Allah. Jadi bukan tentang apa yang sudah ada di dalam aturan manusia. Maka kalau kita lihat khotbah di bukit dari Matius itu, di sana disebutkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu aturan kerajaan Allah ini. Dan itu berbeda jauh dengan aturan kerajaan yang bertumpu pada tempat maupun istana. Kalau secara umum bahasa Indonesia mengatakan orang yang bahagia itu orang yang kaya.
orang yang memiliki segala-galanya. Tapi aturan kerajaan Allah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini beda. Miskin berarti merasa tidak mempunyai kemampuan apa-apa di hadapan Allah. Kita baca seterusnya di sana, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena yang akan melihat kerajaan Allah. Suci, bersih, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah aturan daripada kerajaan Allah. Jadi, tadi saya sudah katakan bahwa kerajaan Allah itu adalah ada di dalam diri Yesus Kristus, bukan ada di tempat. Kerajaan Allah bukan akan datang nanti, bukan. Ketika Yesus hadir, dia adalah kerajaan Allah. Dan ketika kita sudah hidup di dalam Yesus, artinya percaya di dalam Yesus, maka kita sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Kita sudah masuk di dalam kerajaan kekal itu sendiri, di mana Allah memerintah kehidupan kita, dan Allah juga yang berdaulat terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu, ini memang sangat sulit, apalagi kalau kita tanya. Nikodemus juga, terus caranya gimana kita bisa masuk di dalam lingkup kedaulatan Allah, pemerintahan Allah? Itu caranya gimana? Tuhan Yesus katakan harus lahir kembali atau hidup baru. Kalau secara umum orang mengatakan lahir baru atau lahir kembali itu sangat dangkal kalau menurut saya, pengertian umum, ya. Karena pengertian umum secara umum begini, ya. Kalau dulunya dia jahat, sekarang sudah menjadi baik. Orang katakan, oh dia sudah lahir baru. Dia sudah lahir kembali. Boleh, tetapi menurut saya itu terlalu dangkal. Juga orang mengatakan, orang disebut lahir baru, kalau dulu sikapnya adalah masa bodoh, sekarang dia penuh dengan perhatian. Oh itu boleh, boleh. Ya. Ada yang mengatakan, oh aku udah lahir baru. Dulu aku perokok, sekarang sudah nggak merokok lagi. Orang mengatakan berarti lahir baru atau hidup kembali itu adalah kalau dulu rokok, sekarang udah nggak merokok, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak contoh yang kita, itu adalah pengertian secara umum. Lebih sulit lagi, saudara sekalian, karena istilah lahir kembali atau hidup baru diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Ini susahnya. Karena apa? Nikodemus disebut adalah seorang pemimpin agama. Berarti orang hebat dia. Nikodemus adalah guru yang baik. Nikodemus bukan atau tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah menipu, dan segala-galanya. Tapi Tuhan tetap mengatakan kamu harus lahir baru kalau ingin menikmati pemerintahan Allah. Sulit kan? Kalau misalnya Nikodemus, aku udah nggak rokok, aku nggak pernah menyakiti orang lain, Nikodemus bisa mengatakan demikian karena memang dia tidak. Tapi bukan itu maksud Allah yang dimaksud dengan kelahiran kembali. Allah mengatakan di sini, apa yang ditulis oleh firman Allah itu sangat sulit bagi Nikodemus, tapi juga sulit bagi kita untuk mengertinya. Tetapi coba mari kita uraikan ini. Ayat 5, Tuhan mengatakan demikian. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini caranya. Jadi bukan kita tadinya ngerokok, enggak rokok dan seterusnya. Itu boleh silakan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, orang bisa masuk di dalam kerajaan Allah kalau dia dibaptis, ya, dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari air dan roh artinya adalah ketika kita datang, kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ sebenarnya mulai saat itu Roh Allah itu bekerja. Roh Allah mulai mengarahkan kemana kita harus hidup. Dan Tuhan Yesus katakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi ketika kita dibaptis, saya ulangi, saat itulah Roh Allah bekerja, mengarahkan kita sesuai dengan kemauan Allah, kemauan roh itu sendiri. Jadi kita tidak bisa mendikte Allah, Allah jadikan aku begini. Itu tidak bisa. Di sini Allah katakan, roh membawa kemana ia mau. Berarti kita mempersilahkan seluruh hidup kita ini kepada Allah, supaya Allah yang memimpin, Allah yang mengarahkan, dan Allah yang tahu kemana kita harus melangkah. Nah, itu pernah dialami oleh Paulus ketika waktu itu dia menyiksa orang-orang percaya, tapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia langsung berubah. Dia katakan, hidupku bukan aku lagi. Bukan aku yang nyetir hidupku ini. Bukan akal budiku yang menyetir hidupku ini. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, itulah sebabnya dia mengikuti kehendak Allah. Di mana Allah mau memimpin dan menyertai Paulus di dalam kehidupannya. Itulah yang dimaksud dengan lahir dari air dan roh. Dan akhirnya kita disebut dengan sudah lahir kembali atau sudah hidup kembali. Jadi hidup kembali adalah hidup yang baru, di mana kita sejak saat awal di mana kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan semua kehidupan kita kepadanya, saat itulah saat hidup baru kita mulai. Saat kita lahir baru di dalam Tuhan. Dan lahir baru atau hidup kembali ini tidak bisa dibeli. Ya, itu anugerah. Itu datang dari Allah. Allah yang melahirkan kita kembali sebagai manusia baru yang mempunyai sifat baru, mempunyai cara hidup baru sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu sendiri. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika peristiwa Pentakosta, nah, kita tahu peristiwa Pentakosta, ketika semua yang berkumpul di sana, yang telah menerima baptisan Roh Kudus itu, orang-orang yang tidak menerima itu mengatakan, nah, ini pada mabuk ini orang. Semua pada mabuk. Tapi Pak Petrus, bukan, dia bukan mabuk. Kalau orang mabuk itu kalau udah sore ya atau siang. Ini baru jam 9, nggak mungkin mabuk. Orang mabuk itu ukuran daripada orang yang lahir baru, yang dibaptis oleh air dan roh. Artinya gini, mabuk.
Kalau kita minum anggur atau tua sampai mabuk, saya nggak tahu siapa yang pernah minum, mudah-mudahan nggak ada. Kalau kita minum sampai mabuk, nanti kita dekat dengan orang. Orang itu, ini orang mabuk ini. Karena apa? Baunya udah bau anggur atau bau ini, ya. Itu orang mabuk. Baunya dari jauh orang udah tahu dia mabuk dari baunya. Yang kedua, orang mabuk kalau di Amerika misalnya orang nyetir, kok dia ini, itu nggak ditanya kamu mabuk apa enggak, tapi tolong berhenti dulu, turun dari mobil, kemudian polisi bikin garis lurus, tolong jalan 5 langkah di garis ini, harus ngikat garis ini, ya. Itu kalau orang nggak mabuk, kita suruh jalan 5 langkah itu bisa nginjek garis itu. Tapi kalau orang itu mabuk, kedua dia udah goyang-goyang, itu kakinya udah nggak bisa ke garis itu. Itu sebagai ciri orang mabuk. Ya, langkah hidupnya tidak lurus lagi. Ya, dia sudah celeweng dari garis aturan itu. Orang mabuk dimaksud di sini, ya, kalau orang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, orang itu mabuk berarti dia menyerahkan seluruh ucapannya, seluruh hidupnya, langkah dia mencari kebenaran, semua ikut aturan dari Roh Kudus. Jadi enggak lagi mengikuti kemauan dia sendiri. Perahu kehidupan pribadi, perahu kehidupan keluarganya adalah dinahkodai oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan pribadi kita yang menjadi nahkoda. Itulah yang disampaikan dan isi daripada dialog antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Biarlah orang mengatakan kamu mabuk anggur. Bukan, tapi aku mabuk karena seluruh kehidupanku sekarang aku serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengendalikan kehidupan kita sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berhubungan dengan Tuhan. Kami tahu kami harus bagaimana. Dan itu dari dialog antara engkau dengan Nikodemus. Kami harus lahir kembali, menjadi manusia yang baru, bukan yang mengikuti kehendak diri sendiri, tetapi mengikuti kehendak dan arahan dari Tuhan yang menguasai kehidupan kami lewat hati, pikiran, dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, karena masih ada Allah yang begitu peduli kepada kami, sehingga mau mengarahkan hidup ini kepada hidup yang berarti, bukan hidup yang sia-sia. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan angkat satu pujian nomor 281 ayat 1 dan 2.
dengan doa Bapa kami bersama-sama, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan daripada kejahatan. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita pulang, kita mempercayai sabda Allah, dan kita mohon berkatnya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang rahmat dari Allah Bapa, penyertaan lewat kehadiran Roh Kudus, menyelimuti, memimpin, menggandeng kita pada saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan pujian. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.